Pemirsa, kembali bersama kami di iNews Malam. Masih bersama Bang Masinton Pasaribu di Malaysia dan Didi Suprayanto di Jawa Tengah begitu yang sedang melaksanakan kunjungan kampanyenya dan dengan sambungan telepon ini. Tapi sebelum itu pemirsa, kita dengarkan dulu tanggapan BPN Prabowo Sandi tentang surat suara tercoblos di Selangor, Malaysia. Ya, itu kita sudah mengirimkan surat kepada Bawaslu dan KPU. Pertama, kita minta supaya dilakukan pengecekan oleh Bawaslu mengenai masalah ini. Lalu yang kedua tadi sudah seiring dengan kita sudah ditindaklanjuti juga oleh Bawaslu untuk supaya proses pencoblosan dimintakan dihentikan sementara. Kita kembali ke perbincangan kita pemirsa bersama Bang Masinton dan juga Mas Didi. Kita ke Bang Masinton terlebih dahulu. Bang Masinton, ini kan ada tanggapan begitu dari pihak Nasdem yang mengatakan kalau mungkin saja ini banyak sekali rekayasa atau kesengajaan begitu hingga terjadinya pencoblosan sebelum waktu yang telah ditentukan. Menurut Anda bagaimana, Bang Masinton? Ya, memang ini kita harus menunggu ya, hasil penyelidikan kepolisian Malaysia. Ya, saya jadi begini nih, saya jadi melihat ini kan kasihan Pak Jokowi ya. Pak Jokowi nggak tahu apa-apa, kemudian beliau juga nggak pernah merintahkan, ngarahkan yang begini-begini, kemudian kena imbas dari ini. Nah kemudian ya kalau kita melihat, saya melihat ada beberapa kejanggalan sebenarnya juga dari beberapa yang ini pelakunya ada yang lari, ada yang kemudian belum ditemukan, ya. Kemudian kejanggalan berikutnya itu, ya, yang menemukan itu kan rata-rata kalau saya dengar informasi di Malaysia ini ya pemain lama Malaysia. Oke. Pemain lama yang ini. Bang, Anda sudah mulai bisa mengira-ngira Bang siapa pelaku sebenarnya ini, Pak? Saya belum tahu, tapi ada beberapa kejanggalan saya lihat. Nah ini kan yang melakukan penggerebekannya kan yang relawan atas nama Padi itu kan, pendukung 02. Terus kemudian ya pelakunya ada yang dilarikan dan lari begitu. Kemudian kalau kita lihat dari video pertama yang dibangi dan video kedua yang dikajang itu kan, kalau yang video pertama itu kan kesannya ada penggerebekan. Kemudian video kedua itu terlalu rapi dan penggerebekan tapi orang tetap masih mencoblos. Nah, saya nggak tahu itu apa kok secara psikologi juga harusnya kalau yang kejadian seperti di Kajang itu ya, divideokan, diapakan, di video itu kita lihat itu ya orang tetap nyantai nyoblos. Harusnya kalau secara psikologi ya digerebek itu harusnya udah lari. Baik. Seperti itu. Tapi lagi-lagi ya kita berharap supaya kepolisian Malaysia bisa cepat menyampaikan hasil penyelidikannya ke pihak kedutaan besar Indonesia, dan pelaku-pelakunya juga kita minta ini supaya diusut tuntas agar ini tidak menjadi isu-isu liar, apalagi ini menjelang pemilihan tanggal 14 di Malaysia dan luar negeri dan juga di tanggal 17 di Indonesia. Nah, maka kalau saya melihat ya dalam praktek jual beli suara di Malaysia ini itu lebih pada caleg. Jadi lebih ke caleg ya, Bang ya, tidak pilpresnya begitu ya. Berarti ini sangat bisa dibilang merugikan Anda juga ya, Bang ya, karena Anda pun berada di dapil yang sama. Lah ya kalau itu ya dong. Kita kan nggak ingin ada pemilu ini dinodai kecurangan sekecil apapun, ya tidak boleh seperti itu. Baik, Nah, yang dari pengalaman saya ditawarkan kemarin itu, ya ditawarkan itu caleg. Presiden itu mereka tidak pernah ini kan. Baik, oke, kita ke Mas Didi terlebih dahulu. Mas Didi, ini kan muncul banyak anggapan kalau ada teori konspirasi begitu, bisa memanfaatkan kekuasaan yang ada di sana, dan memang ini sudah berkembang. Kalau pendapat Anda bagaimana, Mas Didi? Begini, yang pertama saya merasa ada sebuah kejanggalan besar ya. Kalau itu surat suara KPU yang asli, itu kan pasti dalam kondisi yang sangat safe, sangat aman.
dan itu disimpan di dalam sebuah kotak yang digembok, yang disegel, diberikan CCTV di tempat keamanan yang tinggi tentunya di daerah KBRI. Nah itu yang pertama. Yang kedua, dari tayangan itu kok bisa surat suara begitu mudah keluar dari tempat penyimpanan KBRI, lalu ditemukan di dalam sebuah ruko, di dalam kantong-kantong plastik yang sudah seperti itu. Nah ini yang perlu kita cari tahu dulu, ini kertas suara asli atau bukan. Tapi kalau ini kertas suara asli, baru kita usut pelakunya siapa. Karena ini kan masih di bawah tanggung jawab KPU RI. Tentu di sana dalam hal ini kedutaan besar yang mewakili yang ada di sana. Nah ini yang saya kira yang pertama-tama harus kita semua menunggu apakah KPU, Bawaslu dan kepolisian ini yang tentu dibantu dengan kepolisian di Raja Malaysia nanti untuk mengusut ini. Baik. Sehingga kita tahu dulu surat suara ini surat suara apa gitu. Meskipun masih Mas Didi, meskipun masih banyak sekali ya anggapan kalau ada KBRI yang campur tangan dalam kasus ini ya, Mas Didi. Ya saya kira karena memang ini tanggung jawabnya di KBRI, pasti orang akan nuduh KBRI. Tapi sejauh mana ini betul ada keterlibatan KBRI itu kan perlu ada pengusutan. Masalahnya apa benar ini surat suara yang ada di KBRI? Ini yang perlu kita tahu dulu. Kalau ini bukan surat suara yang ada di KBRI atau surat suara yang palsu, tapi seolah-olah dicoblos seperti ini, ya nggak bisa disalahkan KBRI-nya. Tapi kalau ini memang surat suara asli yang harus disimpan dengan baik oleh oleh pihak KBRI sebagai penanggung jawab di sana, ya KBRI-nya yang disalahkan nantinya. Baik, Mas Didi, ini kan kita sudah terhubung juga dengan Bang Masinton begitu ya di Malaysia langsung. Bang Masinton bisa langsung dikonfirmasi apakah surat suara yang ditemukan ini asli begitu, Bang Masinton? Ini Bang Masinton sedang di Malaysia nih? Saya lagi di Malaysia, Bung. Jadi dari informasi yang saya dapatkan, itu surat suara kemungkinan besar itu asli. Kemungkinan besar asli ya, Bang? Surat suara yang dikirim lewat pos, cuman belum nyampe ke pos. Itu informasi yang saya dapat. Nah, maka ini kami lagi mendalami kami lagi mendalamin siapa yang mengambil, yang membelokkan surat suara itu yang seharusnya dikirim melalui pos dan nggak nyampe di pos. Jadi ini surat suara yang harusnya kan di luar negeri ada 3 metode. Yeah. Lewat pos, kemudian kotak suara keliling, dan melalui TPS. Jadi ini adalah surat suara yang akan dikirim lewat pos. Informasi yang saya dapat seperti itu. Nah ini kami lagi dalam. Baik, oke. Halo. Ya boleh Mas Didi menanggapi? Begini, Bung Masinton, kalau itu memang betul, singkat saja Mas Didi. Surat suara yang akan dikirim via amplop, via pos, tentu si penerima nanti yang orang-orang yang akan memilih, yang punya hak pilih di Malaysia itu, begitu terima kan akan protes semua. Masa surat suara yang dia terima sudah dicoblos lebih dulu? Ini kan akan terungkap. Justru saya kira begini, ini juga kita perlu tahu juga. Betul nggak ini memang surat suara asli yang dari KPU yang memang mau dikirim via pos? Nah kalau itu betul, siapa yang menyimpan ini kita tinggal cari. Iya, justru begini Mas Didi, ini skenario-nya memang nggak dikirim. Jadi dibelokkan ke gudang. Informasi yang saya dapat gitu, dibelokkan ke gudang, harusnya ke pos, dibelokkan ke gudang, kemudian dikembalikan lagi. Baik. Nanti tidak diantar ke warga yang harusnya Baik, Bang Masinton dan juga Mas Didi, kita tunggu saja bagaimana penyelidikan ini terus berlanjut ya, karena memang Bawaslu dan juga KPU sedang melakukan perjalanan ke Malaysia langsung untuk mengecek keadaan sebenarnya. Terima kasih Bang Masinton dan juga Mas Didi sudah bergabung bersama kami di Ais Malam. Selamat malam.